Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Chandra. Bagaimana kabar Bu Sri hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Chandra. Bagaimana dengan kabar Pak Chandra hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik juga Bu Sri. Oh iya Bu Sri, hari ini Anda akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Ida. Betul Pak Chandra. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang kita perlu bicarakan ya Bu Sri ya. Ya, boleh Pak Chandra. Oke, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Sri dengan coach yaitu Bu Ida akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Sri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Sri sampaikan. Dan jangan lupa Bu Sri harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Sri ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri, boleh ya? Tentu saja boleh Pak Chandra. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Sri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pentingnya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Chandra. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti Bu Sri ingin mengembangkan 3 kompetensi ini. Itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan atau ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak Chandra dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, berarti ada 2 ya Bu Sri yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Pak Chandra, itu yang ingin saya kembangkan. Nah, kira-kira nih Bu Sri, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya? Indikator capaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya Pak Chandra. Baik Bu Sri, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu ya Bu Sri ya? Betul Pak Chandra. Baik Bu Sri, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Sri melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, Bu Sri kalau sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya Bu Sri ya. Iya Pak Chandra. Oke, silahkan Bu Sri melakukan proses coachingnya dengan Bu Ida. Baik Pak Chandra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kabar saya baik, Bu Sri. Bagaimana dengan kabar Bu Sri hari ini? Kabar saya alhamdulillah kabar baik Bu Ida. Ngomong-ngomong, apakah ada yang mau dibicarakan Bu Ida dengan saya? Ini loh Bu Sri, saya itu sedikit mau cerita, sharing-sharing ya Bu Sri. Baik Bu Ida, kita mengobrolnya tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Mau cerita apa ya Bu Ida? Sebenarnya saya ini ada sedikit masalah Bu Sri. Bu Sri tahu kan tahun ajaran baru ini saya mengajar di kelas 6. Nah, siswa saya di kelas 6 ini adalah siswa saya di kelas 4 dulu. Ada siswa yang bernama Reza itu lambat sekali dalam mengikuti pelajaran. Sering saya bimbing secara individu dan hasilnya lumayan bagus dan ada peningkatan waktu di kelas 4 itu. Tapi ya harus sabar Bu. Nah, pada saat saya berikan asesmen diagnostik di kelas 6 itu, ternyata Reza itu tidak mengerjakannya Bu. Nah, itu memang ya kesalahan saya sendiri. Karena saat anak-anak mengerjakan itu saya tidak mengecek satu persatu. Jadi menurut Bu Ida, mengapa Reza tidak mengerjakan asesmen yang Bu Ida bagikan pada waktu itu ya Bu? Ya mungkin juga itu karena kesalahan saya Bu, karena saya tidak berkeliling mengecek mereka. Saya pikir Reza sudah kelas 6 ini sudah banyak berubah dan berbeda dengan waktu di kelas 4 dulu itu. Kalau begitu, permasalahannya Bu Ida ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita? Saya sih sebenarnya berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Supaya apa? Supaya siswa saya yang bernama Reza khususnya ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bu, karena pengalaman pertama saya ini di kelas 6 yang katanya guru-guru terdahulu itu materi selama kelas 6 itu harus selesai selama 1 semester ini. Oke Bu, berarti Bu Ida mencari solusi ya supaya siswa Bu Ida yang bernama Reza ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maaf Bu Ida, boleh tanya ya Bu Ida, selama ini atau mungkin dulu di kelas 4 Bu Ida sudah melakukan upaya apa saja atau pendekatan apa yang telah Bu Ida lakukan untuk mengetahui Reza itu lambat dalam belajarnya? Dulu waktu kelas 4 saya itu sering membimbing secara individu Reza ini Bu. Terkadang juga bila tugas yang saya berikan itu belum selesai, saya menambah jam pelajaran khusus untuk Reza ini. Oke Bu Ida, dengan upaya seperti itu hasilnya bagaimana Bu? Tentu saja hasilnya lumayan bagus Bu, ada peningkatan, anaknya senang didampingi secara individu dan hasil belajarnya juga meningkat. Oh begitu ya. Baik Bu Ida, menurut Bu Ida, anak-anak yang mungkin ada upaya atau rencana apa lagi yang akan Ibu Ida lakukan selain hal tersebut di atas? Bagaimana ya Bu? Sebenarnya saya itu ada rencana. Tapi dari riwayat Reza ini saya menceritakan dulu ya Bu, riwayatnya Reza itu yang saya dapatkan dari ibunya bahwa Reza ini adalah anak tunggal yang selalu dimanjakan oleh ibunya. Setiap berangkat dan pulang sekolah itu selalu diantar oleh ibunya. Kira-kira apakah boleh ya bila Reza belum selesai pada materi hari itu saya tambah lagi jam belajarnya, tapi dengan syarat yaitu dengan koordinasi atau kolaborasi dengan ibunya itu dengan cara ditunggu waktu pelajaran tambahan itu. Oke, jadi begitu ya Bu. Lalu langkah awal yang Bu Ida lakukan apa dengan rencana yang Bu Ida ceritakan tadi? Saya akan membicarakan hal ini dengan ibunya Reza dulu Bu. Oke, kalau ibunya setuju, langkah selanjutnya apa ya Bu Ida? Kalau ibunya setuju, tentu saja saya akan meminta izin ke ibu kepala sekolah
untuk mengizinkan saya menambah jam pelajaran sampai jam pulang Bapak Ibu guru. Kan anak-anak itu pulangnya 2:30 Bu, sementara Bapak Ibu gurunya kan masih jam 3. Jadi selain itu saya juga bekerja sama dengan penjaga sekolah yang membuka dan tutup pintu di sekolah. Baik Bu Ida, menurut Bu Ida, apakah dengan cara seperti itu bisa mendapatkan hasil yang Bu Ida harapkan? Saya berharap upaya saya ini akan memberikan hasil yang baik sehingga Resa bisa mengikuti pelajaran dengan fokus, sehingga materi di kelas 6 ini bisa selesai dengan hasil yang meningkat dari sebelumnya, Bu. Oh iya, berarti waktu dulu di kelas 4, Bu Ida sudah menerapkannya upaya ini dan berhasil ya Bu? Memang dulu ada sedikit perubahan Bu Sri, semoga upaya saya ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya mengawali usaha saya dulu di kelas 4 mengulangi lagi. Selain itu di kelas 6 ini saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, yaitu mungkin bisa menayangkan video pembelajaran sehingga anak-anak terutama Resa ini saya harapkan lebih menyukai cara ini dalam menerima pembelajaran. Jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Bu Ida lakukan? Saya akan membuat video pembelajaran itu mungkin dengan menggunakan suara saya sendiri Bu, jadi sesuai dengan karakter siswa saya. Wah, ide bagus loh Bu Ida. Bu Ida bisa membuat video yang bagus itu. Saya sangat setuju Bu Ida. Ya Bu Sri, semoga dengan video pembelajaran yang saya buat nanti berdampak baik pada proses pembelajaran dan pendampingan secara individu pada Resa juga bisa menyelesaikan masalah saya di kelas 6 ini. Wah, bagus Bu Ida. Menurut Bu Ida, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilan murid-murid saya jadi senang dan antusias saat pembelajaran Bu Sri. Rencananya sudah baik Bu Ida. Apakah menurut Bu Ida akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Ida ini nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu Sri untuk melakukan pendekatan pada Ibu Reza dan mungkin membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan nanti. Baik Bu Ida, Bu Ida perlu waktu berapa lama ya untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin kira-kira butuh waktu 2-3 hari Bu Sri untuk mempersiapkan semuanya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ida untuk mempersiapkan pembelajaran ini Bu? Oh iya Bu, saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman satu sekolah untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Ida mau menerapkannya di kelas? Saya siap menerapkannya hari Senin minggu depan Bu Sri. Baik Bu Ida, semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Ida sampaikan, anak-anak lebih semangat belajar, terutama Reza. Amin, terima kasih Bu Sri. Baiklah Bu Ida, nah kita sudah selesai nih ngobrolnya. Mungkin ada yang Bu Ida dapatkan dalam sesi sharing kita kali ini Bu Ida. Alhamdulillah, saya mendapatkan pencerahan terkait nanti apa yang akan mengajar di kelas lebih baik dan menarik. Semoga nanti hasil anak-anak nilainya juga meningkat, terutama Reza. Saya juga berkolaborasi dengan Ibu Reza dan teman satu sekolah untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran. Amin, pasti meningkat Bu. Oke Bu Ida, semangat ya, semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau membutuhkan dukungan, jangan lupa hubungi saya ya Bu. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita kepada saya bagaimana hasilnya. Siap Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sri, tadi saya sudah menyimak Anda melaksanakan coaching dengan Bu Ida. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Chandra. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu Sri. Baik Pak Chandra, siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Chandra. Baik, jadi Bu Sri sudah berhasil ya. Bu Sri tadi melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi yang saya amati. Ada beberapa catatan. Bu Sri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan yang dari coach, kemudian Bu Sri sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Sri sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Bu Sri dengan coach. Ibu Sri sudah fokus dan hadir penuh. Bu Sri sudah mendengarkan aktif, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya, ini Bu Sri, kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Pak Chandra, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Oke, Bu Sri, baik, luar biasa sekali Bu Sri. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Sri hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Sri, dan terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.